Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Ice Breaking Pak Syabar. Masih bersama dengan Pak Syabar di informasi tentang Asesmen Nasional 2021. Wah, masih banyak, masih lama ya. Tapi informasi ini bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan bagaimana persiapan kita untuk menyambut kebijakan asesmen nasional di tahun 2021 nanti bagi anak-anak didik kita. Nah, memang teman-teman sekalian, disampaikan bahwa asesmen nasional nanti ada tiga segmen. Ada tiga segmen. Yang pertama itu adalah AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Ada juga survei karakter dan survei lingkungan belajar. Dan ini diikuti oleh seluruh seluruh bagian yang ada di sekolah, kepala sekolah, guru, dan juga perwakilan siswa. Jadi tidak semua siswa ikut dalam AKM nantinya. Jadi memang ada tiga instrumen. Yang pertama adalah AKM itu, lalu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, di sini disampaikan bahwa AKM itu adalah alat untuk mengukur literasi membaca dan literasi numerasi. Jadi ada dua hal, membaca dan juga matematika ya. Dua hal ini akan dites, yang akan diberikan soal kepada siswa pendidik kita di tingkat 8, tingkat 11, di tingkat 5 nantinya. Lalu kedua ada survei karakter, yaitu yang akan mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan yang menciptakan, yang mencerminkan dari karakter siswa itu. Jadi ya ini tes kepribadian lah ya. Tes bagaimana sikap siswa kita, bagaimana karakter mereka ketika dihadapkan pada soal-soal yang berkaitan dengan nilai-nilai keseharian. Jadi memang kebanyakan soal-soal ini soal-soal bercerita yang cukup panjang gitu. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, ini survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas dari aspek input dan proses belajar mengajar, apa itu di kelas maupun di tingkat sekolah. Ini survei lingkungan belajar ini Bapak dan Ibu guru ya, serta kepala sekolah yang akan mengisi poin C ini, yaitu survei lingkungan belajar. Nah, disampaikan di sini bahwa untuk AKM ini mengukur literasi membaca dan numerasi matematika anak didik kita. Jadi dua hal itu yang diukur. Jadi memang boleh jadi dua hal ini adalah evaluasi besar terkait dengan survei PISA ya, terkait dengan tingkat membaca dari anak-anak Indonesia yang masih jauh dari harapan, kemudian juga kemampuan numerasi dari anak-anak Indonesia yang levelnya masih sangat jauh, sehingga dua hal ini membaca dan matematika ini menjadi aspek yang paling utama untuk diukur pada AKM nantinya. Jadi kontennya bersifat penting dan kelanjutan lintas kelas, dan tidak semua konten pada kurikulum itu diujikan. Nanti kita akan sampaikan tentang kisi-kisi ya, bahkan soalnya, wah ini udah lengkap sebenarnya. Contoh-contoh mulai dari kisi-kisi dan soalnya sudah lengkap disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelaksanaan AKM ini. Bapak Ibu guru sudah bisa untuk sesekali mencobakan kisi-kisi dan juga soal-soal AKM kepada siswanya. Nah, apa beda AKM dengan survei karakter? Nah, sedangkan kalau AKM ini mengukur kognitif siswa, pengetahuan siswa dari aspek literasi membaca dan juga numerasi. Kalau survei karakter ini ini mengukur secara menyeluruh perilaku anak didik kita. Apakah sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, khususnya nilai-nilai kepancasilaan. Ada keimanan, kemudian kebinekaan, ada gotong royong, ada nalar, ada kemandirian, dan ada kreativitas ya. Soal-soal terkait dengan perilaku. Nah, kemudian survei lingkungan, sama nggak sih antara murid dan guru? Nah, ternyata tidak. Jadi survei lingkungan belajar ini menggali informasi mengenai kualitas pembelajaran. Nah, pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif responden. Jadi beda antara pertanyaan tes untuk kepala sekolah, untuk guru, bahkan untuk siswa. Siswa nanti akan menilai pembelajaran di sekolahnya dari sudut pandang siswa itu sendiri.
Kemudian apakah AKM akan meliputi semua literasi yang ada di atas ini, sains, digital, dan keuangan? Nah, tidak. Ternyata untuk AKM tahun 2021, tahun depan, ini hanya mencakup dua hal saja, yaitu reading and mathematics, ya, membaca dan matematika, numerasi, berhitung. Nanti pun tidak semua materi, kita nanti biar sebagai guru akan fokus ya, guru matematika fokus pada materi atau tema yang kisi-kisi yang disampaikan nanti. Kemudian ini ada bahan-bahannya, bahwa literasi membaca itu teks informasi dan sastra, ada pantun, ada puisi dan segala macam. Numerasi itu adalah ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data dan ketidakpastian, ya. Kemudian dari segi kognitifnya ada menemukan, interpretasi, integrasi, evaluasi, refleksi, dan informasi. Jadi ini terkait dengan konten, prosesnya, dan konteksnya. Jadi ini akan berpengaruh. Akan lebih mudah kalau kita nanti langsung saja lihat ke soalnya, mana soal-soal bagian aljabar. Karena Pak Sabar fokus di numerasi ini, di matematika ya. Jadi kita akan nanti lihat bagaimana soal-soal terkait dengan ini. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Ya. Nah, soal dari kisi-kisi. Jadi soalnya terdiri dari pilihan ganda, ya, pilihan ganda kompleks. Jadi memang kalau kompleks ini siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Jadi benar. Jadi boleh jadi dalam soal tersebut ada dua jawaban yang benar, maka siswa bisa memilihnya. Lalu menjodohkan. Jadi menarik garis, maka tidak perlu pakai pensil ini, pakai mouse nanti ya. Maka memang kemampuan siswa dalam TIK juga penting sekali ketika nanti mereka akan banyak menggunakan hal ini, termasuk juga isian singkat. Kalau kemudian siswa menuliskan bilangan atau kata, menuliskan bahkan uraian, maka tentu skill atau kemampuan mereka dalam mengoperasikan PC, mengoperasikan laptop ini juga harus dilatih. Maka tentu bagi sekolah-sekolah yang misalnya belum ada pelajaran TIK atau sudah tidak ada lagi pelajaran TIK, tentu hal ini sudah harus dimulai dari sekarang, dipersiapkan. Ya mungkin bisa jadi prakaryanya dialihkan kepada TIK ini, jadi agar siswa tidak gagap teknologi, tidak kagok ketika harus membayangkan uraian ya. Mungkin menjawab soal berupa kalimat-kalimat. Kalau tidak dibiasakan dari awal, karena kasus memang Sabar sendiri di daerah yang agak jauh, cukup jauh, maka ketersediaan siswa untuk memegang laptop ini agak susah. Jadi memang ini perlu diantisipasi. Berapa banyak soalnya? Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal, literasi dan numerasi. Kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 soal terkait dengan literasi dan numerasi. Jadi ada sekitar 90-an soal ya. Apakah murid akan memperoleh soal setara dengan murid lainnya? Nah, AKM akan dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi beda-beda. Nah, ini terkait dengan peminatan. Biasanya kan di SMA, SMK di awal-awal sudah ada peminatan ya. Nah, ternyata itu tidak ada porsinya. AKM mengukur kompetensi dasar dari siswa. Jadi tidak ada membeda-bedakan peminatannya. Wah, ini penting sekali ini. Jadi semua siswa akan mendapat soal yang akan mengukur kompetensi yang sama terkait dengan literasi dan numerasi itu, membaca dan menghitung itu tanpa tergantung dengan peminatan. Kemudian contoh soal ada nggak? Ada. Nanti Pak Sabar akan buatkan konten terkait dengan kita melihat bagaimana contoh-contoh soal. Ini sudah ada alamat untuk melihat contoh soalnya. Kisi-kisi ada nggak? Tidak ada kisi-kisi. Tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator kompetensi. Ya. Jadi hanya disediakan contoh soal untuk setiap indikator kompetensi. Jadi nanti kita akan lihat indikator-indikatornya langsung dengan soalnya. Agar kita bisa dari awal memudahkan ya beradaptasi dengan yang namanya soal-soal dari AKM ini. Ya. Tapi kalau kita lihat nanti soalnya memang ya memang tetap harus belajar ya.
Tetap harus belajar dari awal. Jadi bagaimana guru mempersiapkan sejak dini bagi para siswanya untuk terbiasa dalam menjawab soal-soal literasi dan numerasi, karena daya tahan siswa kita untuk membaca ya, dan berhitung ini memang dirasa masih sangat minim, sehingga dari awal ini sangat bermanfaat untuk diadaptasi, dipelajari lebih awal, sehingga ketika nanti di tahun depan pelaksanaan AKM ini anak didik kita sudah terbiasa. Oke, demikian informasi terkait dengan soal-soal dan kisi-kisi dari asesmen nasional untuk tahun 2021. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.